Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Rifki dari Prodi PPG Teknik Otomotif. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum masuk ke dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus mengetahui dahulu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti apa. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yakni proses menuntun kekuatan kodrat anak-anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Di sini artinya peserta didik tidak hanya dibekali tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga dibekali tentang karakter, etika, sopan santun, komunikasi, tata krama yang nantinya akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu pendidikan harus memenuhi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman perlu dipertimbangkan agar peserta didik bisa memenuhi pengetahuan dan teknologi pada zamannya. Sedangkan untuk kodrat alam juga harus dipertimbangkan agar peserta didik dapat menemukan minat dan bakatnya. Kodrat alam, kodrat zaman memungkinkan seperti penggunaan teknologi dan mesin-mesin otomasi lainnya. Sedangkan kodrat alam tidak hanya tentang minat dan bakat, tetapi juga tentang eh, cara untuk berkomunikasi dan menanamkan budaya pada tiap daerah. Penanaman budaya ini nantinya yang akan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat oleh peserta didik. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu sistem Among. Sistem Among yakni yang pertama meliputi Ingarso Suntulodo atau dapat diartikan di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Di sini dapat diartikan Ingarso Suntulodo atau di depan memberi teladan. Seorang guru harus bisa memberi teladan kepada peserta didik. Teladan ini seperti cara bertata krama, sopan santun yang nantinya akan diterapkan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu ing madya mangun karso atau di tengah membangun kehendak. Seorang guru harus bisa memberi motivasi kepada peserta didik agar peserta didik bisa berkreasi untuk mengembangkan cipta karya dan kreativitasnya. Selanjutnya yaitu tuturi handayani atau di belakang memberi dorongan. Di sini artinya guru tidak hanya harus bisa memotivasi peserta didik, tetapi guru harus bisa memberikan solusi-solusi kepada peserta didik agar pendidikan tersebut dapat tercapai. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini juga menjadi salah satu dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang berorientasi pada murid atau pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan murid. Di sini artinya guru harus bisa mengidentifikasi apa yang dibutuhkan murid untuk bekal ke depannya. Selanjutnya yaitu pendidikan harus sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Pendidikan yang diberikan harus disesuaikan dengan usia atau maturitas peserta didik. Seperti contohnya ketika anak di usia SD, SMP, SMK, dan bahkan ke perguruan tinggi tentunya memiliki usia yang berbeda. Dengan perbedaan usia inilah pendidikan harus bisa menyesuaikan dengan tingkat yang sejenjang. Seperti contohnya ketika anak SD dia akan mudah untuk memahami materi ketika pembelajaran diintegrasikan dengan bermain, misalkan berhitung dengan cara bernyanyi. Begitu juga dengan SMP, jenjang ini tidak beda jauh dengan SD. Peserta didik lebih suka memahami materi pembelajaran atau lebih mudah untuk memahami materi pelajaran ketika diintegrasikan dengan proses-proses bermain.
Tapi jenjang SMK dan perguruan tinggi sudah berbeda dengan SD dan SMP. Yakni di sini peserta didik harus dituntut untuk berpikir lebih tinggi dengan cara bisa menganalisis, bahkan menerapkan dan juga berinovasi. Selanjutnya, pendidikan sebagai ruang berlatih nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan adalah tempat untuk menanamkan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh dan merdeka lahir dan batin. Pendidikan sebagai pembentukan karakter. Di sini artinya, pendidikan tidak hanya serta-merta memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi harus bisa membentuk karakter yang meliputi etika, sopan santun, dan cara menghargai pendapat orang lain yang nantinya akan penting diterapkan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.